Dua aksi kekerasan pemain sepak bola di lapangan mencoret sportivitas di awal 2026. Dalam pertandingan 32 besar Liga 4 Jawa Timur di Stadion Gelora Bangkalan, pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menendang pemain Perseta 1970 Firman Nugraha saat duel perebut bola. Hilmi menendang keras dada Firman. Wasit langsung mengganjarnya dengan kartu merah. Usai pertandingan, Firman mengeluhkan sakit. Hasil pemeriksaan terdapat retak di dada. Setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan, sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada tiketnya. Usai kejadian ini, pemain Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar dipecat dari tim. Selain pemecatan dari klub, Hilmi juga mendapat sanksi berat dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Dia dilarang bermain seumur hidup karena dianggap melakukan pelanggaran fatal dan berbahaya. Setelah meminta keterangan dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar, dilarang, mendapat sanksi dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Insiden tendangan kembali terjadi dalam pertandingan KV Jogja FC melawan UAD FC di gelaran Liga 4 Piala Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan Situmulyo, Piungan, Bantul awal pekan ini. Tendangan pemain KV Jogja FC Dwi Pilihanto mengenai kepala pemain UAD FC Amirul Mutakin. Dalam aksi ini, Dwi hanya diganjar kartu kuning oleh wasit. Manajemen UAD FC masih menunggu sikap dari Komisi Disiplin dan Asprof PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta terkait keputusan dari aksi tidak sportif ini. Menunggu tindak lanjut dari Asprof PSSI DIY bagaimana untuk menyikapi kejadian tersebut, karena kan kejadian itu kan berada di dalam lapangan ya, sehingga kami pun juga bagaimana menunggu kebijakan berikutnya terkait dengan insiden tersebut. Seperti itu sih sebenarnya. Sportivitas adalah harga mati dalam olahraga. Untuk itu, mental pemain menjadi penting untuk tak terbawa emosi di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV. Dua aksi kekerasan pemain sepak bola di lapangan mencoret sportivitas di awal 2026. Pertama dalam laga Putrajaya Pasuruan versus Perseta 1970, kemudian laga KV Jogja FC melawan UAD FC. Nah, pemain menendang lawan saat berebut bola. Insiden ini tentunya memantik pertanyaan, apakah mental atlet masih menjadi pekerjaan rumah hingga kontrol emosi yang minim? Bagaimana pula insiden memalukan ini menjadi pelajaran untuk perbaikan sepak bola di negeri ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada yang bergabung melalui sambungan daring, Ketua Komite Disiplin PSSI Umar Hussein. Selamat pagi Pak Umar. Pagi Mas. Kemudian terima kasih Pak Umar sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi, dan juga di studio juga sudah hadir pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat pagi Bung Kesit. Selamat pagi Mas Bay. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Umar terlebih dahulu terkait dengan dua kejadian yang beruntun dalam sepekan terakhir ini. Pak Umar, kemudian ada sanksi yang kita lihat ini sama gitu ya untuk pelarangan aktivitas sepak bola seumur hidup untuk Dwi Pilihanto dan juga Hilmi Gimnastiar. Namun ini dendanya berbeda, kalau Hilmi di 2,5 juta, kalau Dwi Pilihanto ini di 1 juta. Apa kemudian pertimbangan dari PSSI memberikan sanksi yang seperti itu, Pak? Jadi sebenarnya aturan yang diambil atau aturan yang digunakan untuk menghukum mereka sama, yaitu kode disiplin ya. Perbedaan hanya pada denda, saya kurang tahu persis karena itu yang memutuskan adalah Pandis Provinsi Jawa Timur dan Pandis DIY. Mungkin ada pertimbangan detail sehingga dendanya berbeda. Di dalam kode disiplin itu memang rumusannya adalah minimum dihukum sekian gitu kan. Jadi sangat mungkin ada perubahan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari pelaku yang kemudian ada denda yang dikurangi, taruh dari segi denda. Tapi dari segi keseluruhan saya mengapresiasi
putusan dari rekan-rekan Pandis baik yang di Jawa Timur maupun yang di Jogja, karena apa yang mereka lakukan itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh federasi secara umum, yaitu bagaimana kita menjaga marwah sepak bola kita menjadi sepak bola yang bermartabat dan sepak bola yang disegani oleh masyarakat, oleh masyarakat insan sepak bola baik di dalam maupun di luar. Kalau kita tidak bisa memberikan perlindungan terhadap sepak bola maupun atletnya, maka kita nanti akan dipandang sebelah mata oleh publik maupun oleh masyarakat bola internasional. Berarti sepenuhnya, hukuman seumur ya, silakan Pak. Ya, jadi untuk itu PSSI harus bisa memastikan sanksi yang konsisten di semua level kompetisi. Jadi putusan 2 yang kebetulan di level Liga 4 ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjadi peringatan kepada semua peserta baik di Liga 1, Liga 2 maupun Liga Nusantara tentang pentingnya menjaga keselamatan atlet. Yang sering dilupakan bahwa keselamatan atlet itu sebenarnya bukan amanat kode disiplin aja, itu amanat dari Undang-Undang Keolahragaan Nasional, bahwa keutamaan itu adalah atlet. Ya, kalau memang ancaman keselamatan itu lebih baik nggak ada pertandingan. Kira-kira intisari daripada tentang keselamatan atlet di Undang-Undang Olahraga seperti itu, lebih diutamakan keselamatan ya. Kemudian agar PSSI atau komite disiplin ini dipercaya oleh publik, maka harus transparan dalam menyampaikan atau menjatuhkan hukuman dan memastikan pelaksanaan daripada hukuman itu bisa dilaksanakan. Nah, dengan adanya hukuman ini kita berharap perlindungan atlet itu meningkat gitu kan, sehingga kita bisa berharap atlet kita lebih nyaman bermain di dalam negeri ya. Kalau ini tidak dijamin, pasti akan banyak yang main di luar, di liga-liga sekitar ASEAN ini. Kalau kita tidak bisa menjaga keamanan dari mereka. Nah, untuk itu perlu edukasi dan pembinaan ya, baik kepada atlet, kepada pemilik klub, dan kepada para pelatih agar menyampaikan pesan ini pasti sampai kepada para football family ini. Kemudian pada wasit, pada supporter, semua hendaknya bisa terlibat di dalam upaya meningkatkan marwah sepak bola kita ini. Nah, untuk itu mungkin perlu juga ada kajian apakah regulasi yang sekarang ini kan hampir setiap kompetisi PSSI itu selalu melengkapi kode disiplin dengan regulasi-regulasi untuk makin meningkatkan kedisiplinan. Ada regulasi Liga 1, regulasi Liga 2, Liga 3, dan Liga 4 ya. Sehingga kualitasnya makin bagus. Kemudian diharapkan para anggota football family ini bisa berkolaborasi ya, antara klub, aparat, PSSI sendiri untuk bagaimana menciptakan sepak bola yang sehat dan bermartabat tadi itu. Oleh karena itu masukan-masukan dari masyarakat, saran-saran dari masyarakat ya, itu sangat penting di dalam upaya menciptakan sepak bola yang sehat dan bermartabat tadi itu. Baik. Pak Umar, ini kan untuk kedua pemain, baik Dwi Pilihanto maupun Hilmi Gimnasiar ini sudah disanksi dilarang aktivitas sepak bola seumur hidup. Nah, ini artinya mereka tidak bisa bermain di tingkat apapun, baik di liga maupun di klub manapun, bahkan hingga ke luar negeri ini mereka sama sekali tidak bisa, Pak. Dan juga bagaimana pengawasannya kemudian memastikan sanksi ini tetap diberlakukan untuk kedua pemain ini? Sepanjang masih di dalam ranah liga yang dikelola oleh PSSI pasti akan ketahuan. Itu dia dilarang konteks itu dan sampai ke FIFA ya. Itu pasti ketahuan. Dulu kan pernah ada siapa itu pemain dari Liga Inggris itu, dia punya satu kasus gitu ya, meninggalkan klub Maruda United, dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak bisa main di seluruh klub manapun, tidak bisa. Jadi sekarang itu seperti itu. Nah, bagi dua orang yang sudah dihukum seumur hidup ini, paling dia bisa main di level di bawah liga ya, tarkam atau sekedar rekreasi, silakan saja gitu. Tapi orang takut, dia kan
pernah melakukan pelanggaran keras gitu kan. Nah, itu yang risiko yang harus diterima. Berarti Nah, batasnya mungkin di liga ya Pak saya ya? nggak tahu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi yang bersangkutan dan bagi insan sepak bola yang lain. Baik. Saya ke Bung Kesit. Bung Kesit, 2 sanksi yang diberikan kepada 2 pemain ini tentunya kita apresiasi juga ya, karena ini mungkin juga bisa membuat mereka jera dan juga membuat pelajaran juga bagi pemain yang lain. Tapi ini kemudian sudah terlanjur, tadi Anda ceritakan bahwa sudah menjadi perhatian internasional. Iya. Dan juga di sana ada unsur pidananya. Nah, Iya. kalau menurut Bung Kesit, kalau melihat sanksi yang diberikan kepada 2 pemain ini, apakah sudah tepat dan juga cukup? Ya, sanksi yang dijatuhkan oleh panitia disiplin daerah ya untuk 2 pemain ya dalam 2 hari berturut-turut ini memang kejadian yang menurut saya sangat luar biasa di dunia sepak bola Indonesia, dan hukuman dilarang aktif dalam persepak bola nasional seumur hidup. Saya pikir itu udah sanksi yang sangat pantas dijatuhkan dan mewakili seluruh masyarakat sepak bola Indonesia ya. Karena memang kalau kita lihat dari di 2 peristiwa tersebut ya, yang melibatkan pemain di Jawa Timur ya, Putrajaya, Hilmi Gimnastiar dan juga Dwi Aan di Yogyakarta ya. Ini adalah menurut saya ini kan dalam rules of the game sebenarnya jelas kok itu ya, using excessive force, menggunakan kekuatan yang berlebihan yang sangat membahayakan lawan, dan itu jelas-jelas ya terekam. Dan kalau kemudian disanksi untuk tidak boleh bermain bola seumur hidup, saya kira memang sudah tepat dilakukan, diputuskan oleh panitia disiplin, tinggal Komisi Disiplin PSSI aja menguatkan itu, sehingga bisa menjadi efek jerak bagi pemain-pemain lain di seluruh level ya, baik di amatir maupun di profesional. Ini Liga 4 ini kan liga amatir ini ya, liga yang masih berkutat di kabupaten kota untuk nanti lolos lagi ke tingkat provinsi gitu. Jadi kalau di tingkat amatir saja mereka sudah seperti itu ya, bagaimana mau disebut nanti sebagai pemain profesional gitu, karena sudah melampaui batas profesionalisme sih saya pikir tindakan yang mereka lakukan. Berarti memang di Liga 4 ini adalah waktunya juga untuk menyaring dari awal gitu, bagaimana kemudian potensi pemain-pemain yang mungkin punya potensi luar biasa, ada juga potensi dalam tanda kutip untuk melanggar juga, seperti itu Mas. Iya, sejatinya seperti itu ya. Di tingkat amatir itu sebenarnya sudah dari usia dini mereka sudah harus tahu begitu loh, mana batas-batas pelanggaran yang boleh dilakukan. Kalau unsurnya kesengajaan, saya pikir tidak ada kompromi itu, dan red card ya, kartu kuning itu pantas diberikan. Cuma dalam kejadian kedua yang di Yogyakarta itu kan dia yellow card gitu ya. Wasit tidak memberikan sampai kartu merah seperti yang terjadi di Jawa Timur gitu. Ini juga menjadi tanda tanya gitu. Artinya bukan saja pemain yang harus tahu tentang rules of the game, tapi juga perangkat pertandingan pun juga harus tahu gitu, sehingga wasit memegang peranan penting juga dalam situasi-situasi yang sangat berbahaya seperti itu, Mas. Nah, kemudian ini yang saya tanyakan ke Pak Umar terkait juga di kejadian di Jogja, di mana Dwi Aan ini tidak diberikan kartu merah tapi hanya kartu kuning. Seperti apa nih Pak Umar kalau untuk wasitnya sendiri, pengawasannya nanti? Itu kemarin beberapa kali saya sampaikan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kebrutalan di lapangan itu adalah faktor wasit. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa pelanggaran yang masuk ke kami itu faktornya wasit. Kenapa? Orang nggak puas, terus kemudian pelampiasannya kepada lawan gitu kan. Main kasar, misalnya yang sering itu masalah offside, masalah penalti, masalah yang macam-macam pelanggaran yang mengecewakan, atau yang paling ekstrem tentang gol dan tidak gol. Itu yang walaupun ada VAR, putusannya kan tetap di wasit gitu ya. Artinya di sini bukan kewenangan Komdis sebenarnya, ini kewenangan komite wasit. Komite wasit mesti tegas, bila sudah menemukan wasit yang tidak profesional, mesti diberi peringatan, sanksi untuk tidak memimpin pertandingan berapa kali gitu. Baru dia akan jera gitu kan. Nah kalau disanksi tapi masih diberi kesempatan, ya dia nggak akan jera-jera gitu. Nah seandainya kan nanti misalkan ada perubahan, kewenangan itu dipindah kepada Komdis, mungkin akan lain. Nah sekarang kan wasit itu kewenangan untuk mensanksi wasit itu ada di komite wasit, dan ini yang mesti didorong untuk terus melakukan pembinaan seperti itu. Sebenarnya langkah-langkah federasi sudah benar ya. Ada beberapa wasit asing yang dimasukkan, dan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Tapi belum sampai ke level yang bawah seperti ini gitu ya. Nah bagaimana caranya agar
wasit ini bisa lebih bekerja lebih baik. Tidak hanya wasit ya, tapi juga klub, masyarakat, dan lain sebagainya. Karena dalam penegakan sebuah aturan itu yang menjadi faktor kan ada beberapa. Satu, aturan itu sendiri memang harus baik, dan saya yakin apa yang ada di kode disiplin cukup baik karena itu berlaku di seluruh dunia. Kedua adalah aparatnya ini termasuk ada wasit, ada komite disiplin, ada federasi, dan lain sebagainya. Kemudian sarana dan prasarananya ya harus baik, stadionnya baik, kemudian perangkat-perangkat fisiknya juga baik. Yang keempat adalah masyarakat yang harus dilibatkan untuk penegakan disiplin ini. Apa yang menurut baik untuk masyarakat, aturan-aturan yang positif itu mesti diserap. Yang kelima, budaya. Kalau budayanya baik, maka orang untuk melakukan sebuah yang buruk itu malu gitu. Kita bisa bandingkan hal-hal ini dengan tempat lain gitu ya. 5 hal tadi itu bisa menjadi parameter gitu. Kita sudah pasti baik itu aturannya gitu ya. Yang lain-lainnya mungkin perlu ada peningkatan. Nah, untuk aturan ini tadi saya sampaikan sudah dilapis oleh regulasi-regulasi yang dibuat oleh federasi. Oke. Demikian. Oke, Pak Umar, kita bicara lagi soal sanksi yang diberikan kepada 2 pemain ini, tentunya tidak menutup kemungkinan ada upaya banding yang dilakukan oleh 2 pemain ini. Apakah sudah ada informasi, Pak, untuk upaya banding dari kedua pemain dan juga nanti bagaimana untuk menghadapinya? Kayaknya sampai sekarang saya belum dengar ada upaya banding, dan mungkin agak susah juga dalam banding ini karena ada prasyarat untuk banding itu, misalkan dendanya harus sekian puluh juta rupiah gitu kan. Nah itu yang mungkin, tetapi mungkin juga kalau mau dilakukan terobosan, misalkan karena ini menyangkut nasib dia di dalam kehidupan yang cukup panjang gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan oleh komite banding untuk menerima dulu putusannya. Saya nggak tahu gitu. Tapi ada juga nanti kemungkinan Pak Umar, ada juga upaya pidana mungkin yang diajukan oleh korbannya, seperti itu? Nah ini kemarin diskusi ini menarik ya, apakah hukum olahraga itu mereduksi hukum pidana umum gitu kan. Nah seharusnya memang ada batasan-batasan yang jelas ya. Kalau kita bicara yang sederhana, misalkan ada tindakan-tindakan yang menurut hukum pidana dilarang, misalkan pemukulan. Tapi kan ada olahraga yang memang tugasnya mukul, bela diri. Ya, tapi itu kan masuk dalam kekhususan hukum olahraga. Tetapi di dalam hukum pidana itu tidak ada batasan tempat orang untuk tidak dikenai hukum, misalkan, ya kan? Ada tindak pidana dilakukan di stadion, sepanjang bisa dibuktikan itu memang tidak pidana yang disengaja, ya bisa gitu. Misalkan atlet melakukan transaksi narkoba atau menggunakan narkoba dan lain sebagainya, atau menciderai orang lain secara langsung. Nah tinggal masalah pembuktiannya bisa mengungkap itu apa tidak gitu kan. Tapi kalau sebatas apa yang sudah diatur oleh rule of the game itu nggak bisa disentuh oleh pidana. Tapi kalau itu kesengajaan, dari prinsipnya bagi penyidik itu tidak ada tempat yang tidak bisa dimasuki penyidik. Demikian. Oke, baik. Ini pertanyaan yang serupa juga saya tanyakan ke Bung Kesit terkait tadi kemungkinan adanya banding dan juga justru nanti melebar untuk urusan pidananya jika dilaporkan oleh korban. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ataukah juga ini pernah sempat terjadi juga di beberapa pertandingan sebelumnya? Kalau banding itu di dalam aturannya sih memang ada ya. Jadi setiap hukuman yang dijatuhkan oleh komisi disiplin memang di situ ada aturan bahwa dia boleh melakukan banding. Tapi apakah banding itu kemudian diterima atau tidak itu menjadi wewenangnya dari komite banding ya. Tapi kalau saya lihat dari masalah ini ya mudah-mudahan sih boleh-boleh aja bandingnya diterima gitu. Tapi kemudian putusannya tetap gitu, tidak malah dikuatkan begitu ya. Karena menurut saya begini, pemain-pemain yang bertingkah pola seperti ini yang membahayakan pemain lawan itu menurut saya sudah nggak ada tempat lah di sepak bola begitu. Masih banyak kok pemain-pemain lain yang punya tingkah laku baik di lapangan begitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini saya kira sudah selesai lah, dia suruh pilih cabang olahraga lain aja lah gitu kan. Yang memang isinya pukul-pukulan. Iya, suruh ikut kungfu aja gitu, nggak usah main di sepak bola. Karena itu tadi ya, kalau misalnya dimaafkan begitu ya,
kemudian katakanlah hukumannya nanti dikurangi gitu ya, ini tidak akan menjadi efek jera. Kita bisa flashback lagi kok, di tahun 2009 misalnya pernah ada juga kejadian yang sama gitu ya, walaupun mungkin unsur ketidaksengajaannya terlihat gitu ya, tapi waktu itu ada pemain yang meninggal loh gara-gara permainan keras yang diperlihatkan oleh salah seorang pemain Liga 1 ya, saya sebut saja lah waktu itu antara pemain PKT ya dengan Persela Lamongan. Pemain Bontang waktu itu Jumadi Abid itu meninggal dunia setelah dirawat sekitar sepekan di rumah sakit karena perutnya kehantam oleh Denny Tarkas ya. Kemudian juga ada di Riau ya tahun 2013 itu penjaga gawang ya dari kalau nggak salah Persiraja, pemain Persiraja itu juga pernah ada yang meninggal karena kehantam juga oleh pemain lawan, tapi waktu itu hukumannya tidak sampai seumur hidup ya, pelakunya hanya dihukum sekitar 5 sampai 6 bulan waktu itu, kemudian dia bisa aktif lagi di sepak bola nasional. Tapi ada juga kejadian ketika misalnya dulu ada pemain dari Persiwa Waropen ya waktu itu ya, kalau nggak salah saya ingat, itu memukul wasit sampai babak belur, itu dihukum seumur hidup. Ya, tapi kemudian dia melakukan banding, kemudian diterima bandingnya, hanya dihukum menjadi 1 tahun begitu ya. Ini menurut saya tidak menimbulkan efek jera. Tapi ketika pemain seperti yang terjadi di Jawa Timur dan di Jogja dihukum seumur hidup, saya pikir ini sudah pas gitu ya. Jangan sampai kemudian bandingnya diterima lah. Ini nggak bagus gitu buat iklim sepak bola Indonesia, karena bagaimana kemudian nanti pemain muda yang melihat kejadian-kejadian seperti ini, kemudian pemainnya setelah itu dibebaskan begitu ya, dihukumnya hanya sebentar gitu. Nanti jadi apa ya? Bisa jadi ikut-ikut gitu, nggak apa-apa. Nanti juga dihukum paling sebentar, habis itu main lagi gitu ya. Saya pikir ini nggak bagus. Kalau kemudian ke ranah pidana, saya pikir itu haknya dari si korban. Kalau pemain itu, si korban itu ingin melanjutkan ke ranah pidana, saya pikir dia juga punya hak untuk bisa melakukan itu. Karena lagi-lagi di luar permainan ataupun di dalam permainan, hukum pidana tadi tidak melihat di mana tempatnya gitu. Karena gini, kasus ini ya tadi saya sempat melihat pagi tadi, ini juga sudah di-up oleh media olahraga terbesar di dunia loh, di Eropa, La Gazzetta dello Sport di Italia, itu juga sudah meng-up video yang terjadi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Hilmi Gimnastiar. Artinya kejadian ini betul-betul mendapatkan perhatian dunia internasional, khususnya di masyarakat sepak bola internasional. Oke, ini dia nih Pak Umar yang menjadi keprihatinan kita juga sudah sampai ke internasional. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya mulai dari Liga 4 ini, liga yang mungkin kita lihat tidak terlalu tinggi, masih liga di awal-awal seperti itu. Bagaimana sebenarnya edukasi yang dilakukan ataupun yang diberikan kepada para pemain ini, kemudian juga bagaimana pengaturan emosi mereka di lapangan seperti itu Pak? Baik, kita ini ada beberapa orang yang ingin memang dari dulu federasi itu melakukan beberapa tindakan proaktif ya, yang memang itu bukan kewajiban, tetapi menurut saya secara moral memang harus dilakukan. Misalkan dengan kejadian ini mau tidak mau sudah harus dilakukan penyuluhan atau upgrading kepada insan sepak bola atau football family, baik terutama pemilik klub dan pelatih, wasit ya kan, untuk kemudian mereka nanti menyampaikan kepada jajarannya pemain dan lain sebagainya, di mana dalam workshop itu dijelaskan tentang aturan main, tentang hal-hal yang dilarang, tentang banyak hal untuk meningkatkan kualitas sepak bola itu sendiri ya. Satu, workshop tentang fair play, kemudian pelatihan wasit official ya, kemudian edukasi tentang hukum olahraga kan, kemudian kampanye publik, kemudian juga pembinaan usia dini. Nah, untuk itu memang bukan tugas Komdis, tapi kira-kira orang-orang kayak Bung Kesit ini bisa menyampaikan kepada federasi. Misalkan kita merekomendasikan ya, dibuat modul tentang sportivitas dan etika olahraga seperti buku saku, yang itu bisa dibawa oleh banyak pemain sehingga dia bisa sering membuka buku-buku itu ya. Kemudian ada simulasi-simulasi, kemudian melibatkan juga mantan-mantan legenda sepak bola kita untuk memberikan penyuluhan, kemudian mengundang orang-orang yang punya pengalaman, pengetahuan, kalau perlu perangkat pertandingan yang berlisensi FIFA untuk menyampaikan atau membagi pengetahuannya kan, termasuk kalau perlu
kita jarang ini begini, seperti terkoneksi ya. Apa-apa yang ada di luar dan di kita ini semua terkoneksi. Termasuk perilaku supporter pun itu kita itu banyak meniru dari luar gitu kan. Bahkan seperti ada komunitasnya gitu. Jadi mau tidak mau kita ini harus memantau, melihat apa yang menjadi tren global dalam sepak bola ini untuk kita ambil yang baik dan kita bisa memberikannya kepada masyarakat, terutama atlet ya, hal-hal yang positif. Apa tren positif di luar masalah teknis tentunya. Hal-hal yang negatif itu yang mesti diedukasikan ke masyarakat gitu ya. Misalkan ya, kita tidak pernah terpikir sebelumnya, sebelum saya tahu ya, beberapa supporter kita itu terafiliasi atau meniru supporter yang di Polandia. Kita tidak pernah lihat itu. Apa Liga Polandia itu ada penggemarnya di Indonesia gitu. Ternyata ada gitu kan. Kelompok-kelompok ya walaupun tidak banyak. Di sini kita bisa melihat bahwa kita jangan mencepelehkan walaupun Liga 4 tadi disebut oleh Bang Gusit. Orang yang di luar nonton walaupun tidak lewat televisi ya. Media internet itu luar biasa gitu. Jadi dari situ menurut saya kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan sekarang ini dalam sorotan dunia. Oleh karena itu bertingkah lakulah yang positif, yang tidak membuat malu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sepak bola. Begitu, Mas. Baik, nah ini yang sama juga akan saya tanyakan ke Bung Kesit. Ini misinya di mana sih, Bung, sebenarnya? Apakah memang pembinaan mental kita yang kurang, atau memang secara rekrutmen dari awal juga kita tidak melihat adanya misalnya di salah satu atau salah dua pemain, atau mungkin tekanan kompetisi yang sangat besar gitu, yang kemudian membuat hal ini terjadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Umar tadi ya, sebenarnya terkait dengan rules of the game, bagaimana kemudian sepak bola itu diajarkan sejak dini. Ini sebenarnya menjadi tugas klub ya, tugas klub untuk bagaimana kemudian menciptakan, melahirkan pemain yang memang punya attitude yang bagus ya, punya tingkah pola yang sportif, fair play, sportivitas itu nafas utama begitu ya dalam olahraga. Jadi saya kira sejak kecil harus sudah ditanamkan seperti itu. Ketika ada hal-hal negatif yang diperlihatkan oleh pemain didikannya, itu harus segera diedukasi ya, bahwa ini tidak boleh ya, segala sesuatu yang terkait dengan pelanggaran dalam sepak bola itu kan harus terus ditanamkan, harus terus diajarkan. Tapi kalau dalam usia di mana dia sudah begitu dewasa ya, katakanlah usianya sudah U17 ya, itu seharusnya sudah paham betul begitu, mana yang tidak boleh, mana yang boleh begitu. Nah, dalam situasi seperti yang kita lihat dalam 2 hari terakhir di Liga 4 ya, itu kan menurut saya sudah dewasa semua gitu. Jadi kalau mereka saja melakukan seperti itu, berarti sejak kecil saya ragu gitu, apakah dia betul-betul paham arti sebuah fair play, arti sebuah sportivitas dalam pertandingan sepak bola. Jadi peraturan-peraturan itu juga harus diinformasikan kepada para pemain ya. Tugas pelatih ya, tugas klub, tugas pembina di seluruh akar rumput untuk menanamkan bagaimana kemudian sportivitas itu bisa diterapkan dalam sepak bola. Lagi-lagi dari mulai dini gitu ya, dari paling awal. Betul, bahwa ada tekanan dalam sebuah pertandingan, dalam kompetisi itu iya pasti gitu ya. Namanya juga kompetisi, persaingan pasti ada. Tapi ketika ada pelanggaran yang dilakukan melampaui batas kewajaran, saya pikir itu udah nggak betul begitu ya. Ini perlu ditanya juga nih mentalitasnya seperti apa gitu ya. Perlu diperiksa juga gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Ya, kita harapkan ini semoga tidak menjadi hal yang berulang ya. Semoga Liga 4 yang di Jogja dan juga Jawa Timur ini menjadi yang terakhir. Tapi kemudian saya mau tanya ke Pak Umar, kemudian langkah dari PSSI untuk kemudian mencegah agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali. Lagi-lagi kita lagi pengen untuk meningkatkan kualitas sepak bola kita. Nah, bagaimana kemudian masih ada hal-hal seperti ini yang terjadi, jangan sampai terulang lagi, Pak Umar? Jadi sebenarnya kalau kita bicara standar yang dipunyai oleh PSSI terhadap klub itu sangat ketat ya. Dari harus memiliki stadion, harus memiliki tenaga medis, harus memiliki psikolog dan lain sebagainya. Masalahnya itu dijalankan apa enggak? Yang bisa diukur itu pada saat pertandingannya. Kadang-kadang misal gini, harus ada tenaga medis, kadang-kadang nggak ada gitu. Maka itu pasti kena sanksi itu, pasti. Nah, saya cuma bisa kasihan aja.
Masa hal-hal begini nggak ngerti gitu loh. Nah, itu sebenarnya kalau dari perangkat lunaknya sudah ada, tinggal bagaimana PSSI memastikan semua itu berjalan dengan tepat gitu. Mungkin juga ditekankan, sekarang kan eranya sport science ya, termasuk pelibatan ilmu psikologi. Kita menganggap itu masih barang mewah gitu, padahal itu hal yang biasa gitu. Kemarin saya juga sampaikan pernah kejadian ya, di klub Liga 1 ada pemain, dia sebenarnya selama ini sebagai starting 11, kemudian pada saat dia datang ke pertandingan hari itu dia mengajak keluarganya, anak dan istrinya. Ternyata dia hari itu tidak dimainkan, dia baru masuk menit ke 88. Jadi dia marah, masuk lapangan, belum 1 menit dia langsung menghajar lawan gitu, dan langsung main kartu merah langsung gitu, walaupun tidak sampai dihukum seumur hidup. Tuh ada tambahan larangan bermain sekian kali gitu, kasihan gitu. Setelah kita periksa, dia tanya, karena itu saya malu sama keluarga gitu. Nah, hal-hal begini kan mesti dalam pantauan klub, PSSI tidak akan tahu gitu, kalau nggak ada kejadian gitu. Nah, faktornya bukan hanya pada keluarga, kadang-kadang target menang, beban, nah itu juga mempengaruhi perilaku di lapangan. Juga seperti yang saya sebut di depan, faktor wasit ya. Jadi kira-kira 3 faktor itu cukup dominan selain dari memang karakter pribadinya sendiri. Oke, baik. Nah, Terakhir. Secara umum bagaimana PSSI memastikan itu ada di lapangan gitu aja, hadir gitu. Oke, baik. Terakhir, saya ke Bung Kesit juga. Bagaimana nih PR dari PSSI? Jangan sampai kurang. Mungkin dari pembinaan di awal juga pastinya kita pastikan dilakukan. Apalagi, Bung Kesit? Ya, saya kira sosialisasi, literasi harus terus dilakukan oleh PSSI ya sebagai federasi yang bertanggung jawab untuk pembinaan sepak bola di Indonesia. Memberikan pemahaman kepada level klub ya, kemudian bagaimana melakukan pembinaan secara baik, dan juga yang paling penting ya menurut saya Mas, ini lagi-lagi nih soal kompetisi ini harus dipisahkan ini antara liga amatir dengan profesional gitu, karena saya melihat dalam pembagian antara amatir dengan profesional Indonesia ini masih rancu gitu loh. Dari klub amatir tiba-tiba dia bisa ke profesional gitu. Kalau kita mau melihat di luar negeri lah, di Eropa gitu, saya ambil contoh di Prancis lah, itu terpisah itu antara amatir gitu loh. Kalau dia nggak memenuhi syarat untuk bisa main di klub profesional, ya dia selamanya di amatir aja gitu, karena persyaratan untuk bisa tampil di profesional ini kan ketat gitu ya. Klub itu harus punya stadion, harus punya akademi, pokoknya lengkap lah gitu kan. Nah, kita nih masih belum jelas nih dari amatir nih, dari sekarang ini Liga 4, dia nanti katakanlah dia lolos ke Liga Nusantara, masuk ke Liga 3, Liga 2, tiba-tiba dia bisa masuk loh ke Liga 1 begitu kan. Ya, jadi harus ada batasan ya, sehingga pembinaan itu juga harus betul-betul bisa dilihat bahwa di Indonesia ini jelas kok kompetisinya amatir, ya sudah amatir gitu, profesional ya profesional. Nah, kalau profesional ini kan butuh sesuatunya ya namanya profesional gitu. Pemain juga harus mengerti bagaimana memahami peraturan, bagaimana respect kepada pemain lawan, itu kan sangat penting begitu loh. Jadi saya pikir buat PSSI ya PR-nya adalah bagaimana kemudian terus melakukan pembinaan, terus mengedukasi ya, bagaimana kemudian fair play itu ditegakkan, dan tanggung jawab juga ada di klub. Saya pikir klub juga tidak boleh lepas tangan sebagai motor utama dalam pembinaan ya kepada pemain-pemain muda di tingkat grassroots, harus terus memberikan pemahaman tentang arti fair play, respect kepada pemain dan sportivitas. Ya, lagi-lagi kita harapkan jangan karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Kita harapkan ini yang menjadi yang terakhir, dan juga semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan sepak bola kita juga bisa naik kelas dengan segudang prestasi. Terima kasih Pak Umar Hussein, Ketua Komisi Disiplin PSSI, dan juga Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, terima kasih Bung Kesit. Ya, sama-sama Pak Umar. Selamat pagi.